Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karomani, MSI. Prof, untuk memperkenalkan kebudayaan memang itu menjadi salah satu hal yang terpenting. Namun kita melihat saat ini juga, Prof, sumber daya manusia untuk ditingkatkan, ini juga menjadi hal yang penting seperti itu, Prof. Apalagi menyangkut bidang akademis, intelektual, itu menjadi hal yang penting juga untuk membangun bangsa ini. Lalu bagaimana cara Unila untuk menanggapi hal-hal seperti ini, Prof? Itu keren itu pertanyaan Mbak Kristi, keren banget gitu. Jadi saya akan menyinggung mengenai SDM ya. Betul, kalau kita baca data angka partisipasi kasar pendidikan tinggi khususnya di Lampung itu masih kalau tidak salah di bawah rata-rata nasional ya. Kita ini memang bangsa yang masih tertinggal kalau berbicara tentang seberapa besar persentasenya masyarakat Indonesia bisa masuk di perguruan tinggi. Masih kecil kita. Saya kira kita masih di bawah 35% ya. Sementara Malaysia itu sudah 50% dan Singapura itu sudah 80%. Betapa tingginya sebetulnya mereka. Terpelajarlah katakanlah masyarakat itu. Nah, kita termasuk di Lampung itu sangat kurang. Karena itu saya punya kebijakan, Mbak. Pertama, saya ingin membuka akses pendidikan untuk semua kalangan. Ya, untuk semua masyarakat, termasuk saya punya wacana yang menarik menurut saya. Selama ini kita mengenal misalnya masyarakat Jabung itu dengan yang kurang positif ya, dari masyarakat Jabung, komunitas di situ itu. Nah, saya melontarkan bukan wacana, malah saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati Lampung Timur. Oke deh, nanti mungkin ada anak-anak Jabung kita terima di Unila tanpa tes lah kalau perlu, tapi tentu tidak perlu banyak-banyak. Untuk apa? Untuk memberdayakan tadi SDM di sana, supaya nanti ketika anak Jabung kuliah di Unila, kemudian setelah lulus dia kembali ke masyarakat, bisa menjadi role model bagi teman-teman sabayanya. Bahwa kuliah di Unila tuh keren loh. Jadi nanti image masyarakat tentang Jabung juga akan berubah pelan-pelan. Malah saya menarik, kebetulan kemarin saya bicara di depan Kapolda. Kapolda pun punya program. Waduh, kalau begitu nanti ada juga polisi yang kita angkat dari anak-anak muda di sana supaya nanti setelah jadi polisi kembali ke Jabung. Jadi keren ini. Saya punya gagasan seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Lalu saya juga berusaha sekarang membuka akses pendidikan ke daerah-daerah. Satu contoh misalnya. Rektor Unila kalau betul-betul berpangku tangan, tidak pasang badan ya terkait dengan menaikkan APK pendidikan tinggi untuk masyarakat Lampung itu kita akan tenggelam. Kenapa? Hampir sebagian besar yang masuk Universitas Lampung itu bukan dari Lampung. Kalau kita tidak melakukan langkah-langkah preventif ya. Itu kalau tidak salah itu jalur undangan itu bisa 70% dari luar Lampung ya. Di Pulau Jawa seperti itu bisa dikatakan ya, itu, bisa Pak? dari Jawa, misalnya DKI, Banten, Bandung, dan seterusnya, Sumatera Selatan. Jadi pada masuk di Unila. Nah, saya mengambil kebijakan tidak boleh orang luar begitu banyak masuk di Universitas Lampung. Karena ini harus memberdayakan anak-anak yang ada di Lampung. Jangan sampai jadi penonton. Karena itu, Rektor mengambil keputusan, dibalik posisinya, saya turunkan gradingnya, lalu terbalik keadaannya, justru 65% sampai 70% itu dari Lampung, 30% dari luar Lampung. Bukan berarti saya kurang nasionalisme, bukan. Tapi saya ingin jangan ada disparitas terlalu tinggi antara APK pendidikan di Lampung dengan di Jawa misalnya. Supaya kita saling mendekati hingga tidak ada kecemburuan sosial di antara masyarakat kita gitu. Jadi saya ingin menjaga keseimbangan saja sebetulnya. Karena itu baru tahun ini pula saya menurunkan indeks sekolah yang biasa masuk di kedokteran. Kedokteran itu awalnya itu 65% jalur undangan itu orang luar. Lampung. Sekarang posisinya justru 65% dari kita, 35% dari luar. Dan setelah saya potret, yang 65% itu dari mana? Ternyata dari Bandar Lampung, Mbak. Yang dari daerah itu dari dulu tidak pernah bisa akses ke fakultas kedokteran. Kenapa? Karena indeks sekolah, kualitas sekolahnya rendah di daerah-daerah. Kalah dengan Bandar Lampung. Bandar Lampung punya SMA 2, SMA 9, dan seterusnya kan. Sementara di daerah tidak punya. Otomatis jalur undangan mereka tidak punya akses karena kualitasnya rendah. Saya juga mutar otak lagi. Gimana caranya? Tentu saya komunikasi dulu dengan Jakarta kan. Kita turunkan indeks sekolahnya kemarin. Alhamdulillah justru
yang tadi 65% dari kota Bandar Lampung sudah mulai menyebar ke daerah-daerah. Ada dari Mesuji, dari Lampung Tengah, dan seterusnya bisa masuk Fakultas Kedokteran. Saya ingin potret siapa yang masuk ke Fakultas Kedokteran dari daerah-daerah ini setelah kita beri kesempatan. Ternyata 50% orang miskin, anak-anak yang tidak mampu. Tidak mungkin bisa kuliah di kedokteran kalau anak-anak itu tidak mampu dengan hanya mengandalkan misalnya kartu pintar atau bidik misi yang sekian ratus ribu untuk kos, untuk makan, mereka tidak cukup. Karena itu saya telepon nih Bupati satu-satu, mulai dari Pak Bupati Waikanan, saya telepon ya Pak Adipati. Pak Bupati, ini anak Waikanan, anak miskin, tapi bisa diterima di Unila, bisa tidak dibantu? Kalau dibantu ini keren banget ini Pak Bupati, anak yang betul-betul kurang beruntung secara ekonomi, tapi dibantu Pak Bupati, misalnya melalui APBD, beasiswa bisa jadi dokter. Dan dia akan kembali lagi ke Waikanan. Tapi seandainya tidak dibantu, mungkin masyarakat kurang nyaman dengan apa yang ada pembiaran lah seolah-olah kan, padahal anak itu sudah masuk di Unila. Apa kata Pak Bupati? Saya minta 2 Prof katanya untuk itu. Jadi saya bilang tidak bisa 2, kita satu-satu saja dulu, termasuk di Tanggamus, di Lampung Selatan, ada anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, bisa kita terima, dan itu saya carikan, saya komunikasikan dengan beberapa donatur supaya bisa masuk kuliah di Unila. Jadi intinya yang masuk Fakultas Kedokteran bukan hanya orang kaya, terbukti dengan langkah yang kita ambil. Dan ini baru kali ini, baru tahun ini terjadi terobosan-terobosan seperti itu yang saya lakukan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih Pak Bapak seperti itu amat? Ada anak jabu, ada anak-anak miskin dari wilayah, dari kabupaten yang bisa masuk kedokteran. Hanya satu prinsip saya Mbak, saya mati nanti, ada orang yang saya tolong jadi orang, kemudian orang itu nolong orang, mudah-mudahan barokahnya datang kepada saya di akhirat. Itu aja, itu aja. Saya tidak punya pretensi, saya tidak ingin cari popularitas, misalnya ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur. Tidak, saya ingin menolong orang-orang susah. Supaya ketika dia nanti menolong orang, kita dapat barokah, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu upaya-upaya menaikkan SDM tadi, ya, termasuk di dalam SDM memelihara kebudayaan kita. Dengan ada prodi tadi, itu juga bagian dari memelihara SDM kita. Termasuk yang ada S2-nya kan, budaya program studi bahasa Lampung ada juga S2. Jadi kita lengkap. Sudah ada program studi bahasa Lampung S1, sudah ada juga S2-nya. Mudah-mudahan ke depan juga ada S3-nya gitu kan. Dan yang kuliah ke Lampung untuk prodi kajian bahasa Lampung ini atau budaya Lampung bukan hanya orang Lampung. Mungkin nanti ke depan orang asing bisa kuliah di Lampung mempelajari studi budaya dan bahasa Lampung. Karena kita mulai tahun ini tentu lebih banyak lagi merekrut mahasiswa asing untuk promosi Unila ke panggung global. Ya, saya kira itu. Baik, berarti ini menjadi salah satu upaya untuk merubah mindset, merubah pola pikir masyarakat. Bahwa berkuliah itu bukan sesuatu hal yang susah sebenarnya. Iya, betul. Jika berusaha dan juga jangan kita sampai mau. ada anggapan bahwa kuliah itu hanya untuk orang-orang kaya, jangan sampai ya. Baik, lalu Prof, yang terakhir Prof, harapan Prof sendiri ini untuk generasi-generasi muda, milenial saat ini, untuk mengembangkan pendidikan dan juga terus menggeliatkan pelestarian budaya lokal seperti apa, Prof? Iya, silakan. mari kita betul-betul di zaman yang sangat terbuka sekarang ini, di zaman sangat global, kita betul-betul jangan terpengaruh dengan budaya lokal. Maju boleh, modern kita boleh ya, tetapi jangan melupakan budaya jati diri bangsa. Saya kira itu penting. Contoh seperti di Jepang saya katakan tadi, mereka maju, tetapi mereka tidak melupakan budaya tradisinya sendiri. Justru keren dengan memperhatikan budaya kita itu. Ya, oke. Terima kasih Prof sama-sama. atas penjelasan dan juga informasinya, Prof. Pemirsa, nyatanya pembangunan dan juga pelestarian budaya yang ada tak perlu menjadi paradoks. Hal ini bisa berjalan seiringan dan juga bisa saling menguatkan. Sudah perjumpaan kita pada episode kali ini. Saya Kristi, berserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.